Seorang pemimpin itu posisinya nggak berada di depan, nggak berada di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PGC TV dan Sobat Pena Generasi Cendekia, kita masih berada di event Ramadan Talk, mengeja narasi menggapai sivilisasi. Di episode kali ini kita mengundang seorang konsultan psikologi. Beliau sudah malang melintang di dunia psikologi dan juga kepenulisan tentunya. Tapi sebelumnya kita mengucapkan terima kasih kepada sponsor Klinik Trimedica, CNE, Cinta Negeri Entrepreneur, HNI, Halal Network Indonesia. Terima kasih banyak. Dan juga jangan lupa subscribe akun PGC TV. Baik, kita perkenalkan dulu bintang tamu kita kali ini, Bapak Heli Avesta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perkenalkan dulu CV beliau. Nama Heli Avesta, lulusan dari psikologi UI, tadi dapat bocoran sedikit. Domisili beliau di Pesona Anggrek Harapan, Bekasi Utara. Pekerjaannya konsultan, basic pendidikan tentu psikologi. Jadi untuk memulai, dalam bukunya John C. Maxwell mengatakan bahwa konsep leadership pada prinsipnya dibangun di atas fondasi solid, yaitu memimpin diri sendiri. Agar sukses memimpin diri sendiri, kita harus mengenali kelemahan diri kita yang menurut istilah Maxwell titik buta dan menanganinya dengan efektif. Dalam hal ini diperlukan self-regulation yang baik dalam upaya meningkatkan kapasitas kepemimpinan itu, dengan cara menghadirkan passion, setia memegang prinsip, melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, dan mengelilingi diri dengan orang yang tepat. Sementara itu, seorang pemimpin juga harus memiliki nilai-nilai yang terpenting bagi dirinya. Nah, episode kali ini judulnya, tema besarnya ya Ustadznya ada, Pak Heli ya, adalah puasa melatih leadership. Nah, kalau begitu saya boleh bertanya ya Pak Heli ya, kaitannya, karena ini dalam bulan Ramadan, kaitannya puasa dalam melatih leadership itu seperti apa? Mungkin boleh dielaborasi sedikit. Ya. Terima kasih Kak Ratih. Saya punya kakak ya, nggak apa-apa ya. Silakan Pak Heli. Ya, kalau kita lihat bahwa memang Ramadan ini adalah ibadah yang tahu hanya Allah dan dirinya, gitu ya. Tapi kita juga dituntut untuk bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang lain, dengan masyarakat, mungkin yang lebih kecilnya mungkin keluarga, anak, istri. Di sini kita perlu untuk mengajak mereka sama-sama kita mengikuti atau menjalankan puasa ini di keluarga gitu. Ini terkadang memang kalau yang kerja baru pulang udah sore ya, atau mungkin ibu-ibu yang nggak kerja dia ngurusin buat iftarnya gitu ya. Tapi ibadah bagaimana gitu ya. Ini kita dilatih supaya apa? Supaya kita perhatikan orang-orang sekitar kita. Kenapa? Karena kan agama kita mengajarkan, Rasulullah itu kan pernah dalam sebuah hadisnya mengatakan bahwa setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi sekarang kalau kita di bulan Ramadan ini kita puasa sendiri aja, ide kita yang dapat, tapi kita nggak lihat anak kita apakah dia puasa yang benar, apakah istri kita menjalankan ibadah yang benar. Inilah kita mencoba ya dalam suasana Ramadan ini kita implementasikan kepemimpinan itu dalam arti bahwa nggak hanya kita kok yang soleh gitu, tapi orang-orang sekitar kita juga soleh. Berarti memang
dalam kepemimpinan ini ada nilai-nilainya gitu ya, apa ya yang harus dikejar gitu, yang harus dipentingkan gitu ya. Mungkin bisa ditambahkan sedikit gitu ya Pak Heli. Apakah kepemimpinan seperti apa, nilai-nilai seperti apa yang harusnya kita miliki gitu ya sebagai manusia gitu ya? Oke. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Tadi Kak Rati sudah singgung ya di awal ya, itu tentang pakar kepemimpinan sekarang, abad sekarang, John C. Maxwell itu. Saya memang terinspirasi dari buku beliau. Buku beliau itu Law Leadership. Isinya adalah hukum-hukum tentang kepemimpinan. Ada mungkin sekitar 20 lebih lah. Salah satu dari hukum kepemimpinan yang beliau sampaikan itu bahwa seorang pemimpin itu melayani orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi jangan kita menganggap bahwa teori leadership atau kepemimpinan itu hanya untuk orang-orang yang ada di perusahaan, orang-orang yang kerja kantoran, terus di rumah keseharian atau di masyarakat. Nggak bisa kita laksanakan, salah. Itu bisa sekali kita laksanakan. Nah, konteksnya adalah bagaimana kita melayani orang lain ini. Jadi pada saat kita puasa, contoh nih, misalnya kita punya anak nih, anak 2 orang, umurnya mungkin 1 5 tahun, 1 7 tahun, ya. Mereka itu mungkin kalau yang 5 tahun atau 7 tahun kewajiban puasa itu mungkin ya belum lah ya. Walaupun belum, kita tetap mengajarkan mereka itu supaya berpuasa. Memperkenalkan. Ketika sahur, bagaimana kita bisa membangunkan dia, anak-anak ini? Itu ada kepemimpinan. Itulah yang maksudnya melayani itu. Bagaimana kita membangunkan anak kita yang umur 5 tahun dan 7 tahun untuk sama-sama sahur. Kalau kita berpikir, ya itulah, nggak usah lah, yang penting dia puasa, itu di mana tanggung jawab kita sebagai pemimpin, sebagai orang tua. Sebelumnya, ya ketika dia melaksanakan sahur, kita atur jadwalnya. Itu juga kepemimpinan. Bagaimana aturnya? Dia supaya bisa bangun jam 3. Bayangkan, di saat tidur pulas suruh bangun. Itu kan sesuatu yang nggak enak, apalagi buat anak-anak. Nah, berarti kita siapkan, kamu habis taraweh, kamu tidur. Supaya apa? Supaya nanti sahur bisa bangun. Nah, di situ kan kita melayani. Pokoknya setiap apa yang kita buat anak itu mandiri, orang itu bisa mengerjakan apa yang dia menjadi tugasnya, itu melayani, pelayan. Nah, itulah kepemimpinan itu. Jadi jangan berpikir kita sebagai seorang manajer di kantor, gitu ya, katakanlah manajer penjualan gitu ya. Kita sendiri yang cari jualannya, kita sendiri yang closing. Salah. Anak buah kita, sales teman kita itu yang kita harus didik dia supaya dia bisa closing. Kalau kita yang closing, ya kita yang sukses. Ada lagi teori kepemimpinan yang lain, bahwa yang namanya seorang pemimpin itu bisa menggantikan posisi dia setelah dia berhasil. Ini dalam sekali nih makna leadership-nya. Sebagai orang tua, kita kan nggak selalu berada di dunia ini gitu ya. Ada masanya kita dipanggil Allah misalnya. Gimana kita mempersiapkan anak kita ini dia menjadi pengganti orang tuanya? Itu leadership. Ya, caranya kita layani anak kita itu. Kebutuhannya apa? Gitu. Gitu. Jadi mendesainnya itu sudah dipikirkan gitu ya. Jadi harus sebagai orang tua, sebagai pemimpin harus punya tujuan terhadap yang paling kecil itu anak kita gitu ya. Lalu kita mendesain bagaimana mereka akan nantinya bisa mampu menggantikan gitu ya, Kak Eli ya. Itu salah satunya.
kalau kita kebalik kepada tema kita bahwa yang namanya pemimpin itu dia bisa melayani, maka tidak hanya terhadap anak kita, terhadap apa pekerjaan apapun yang kita, karena kita skopnya ini adalah Ramadan, maka bagaimana ya peran-peran kita ketika di bulan Ramadan ini bisa tersalurkan, bisa terdelegasikan kepada orang lain. Contoh lagi yang lain, misalnya bagaimana kita mendelegasikan kepemimpinan kita di bulan Ramadan ini, misalnya ketika kita adalah seorang yang bekerja di kantor. Kalau kita nggak berpikir bahwa Ramadan ini adalah bulan ibadah, mungkin kita akan sampai di rumah itu mungkin setelah habis taraweh, karena kita biasa, ya kan biasa orang pulang kantor itu jam 5 ya, terus udah ngobrol-ngobrol atau ada yang dirapatkan terus sampai malam. Tapi ketika sekarang bulan Ramadan kita berpikir bahwa ini hanya setahun sekali loh datangnya. Makanya kita perlu menciptakan sebuah suasana bahwa ada pengaturan untuk aktivitas kita. Mungkin dia dengan teman-temannya di kantor, dia akan bilang 4:30 kita selesai ya, bubar. Kalian silahkan ke rumah masing-masing, mempersiapkan untuk malam ibadah taraweh atau segala macam. Ini kan sebuah perencanaan. Ya, kita di kantor juga melayani, dia sebagai pimpinan di kantor melayani yang di kantor, tapi dia juga mempersiapkan melayani ketika dia berada di bulan ibadah, bulan Ramadan ini. Hanya tidak semua orang bisa memahami bahwa ini harus dia lakukan, gitu. Nah, kalau boleh mundur sedikit, ada pertanyaan bahwa kadang-kadang memimpin orang lain itu lebih gampang daripada memimpin diri sendiri. Nah, itu bagaimana? Apakah benar seperti itu, Pak? Benar. Jadi waktu saya kuliah itu ada namanya majalah Psikologi Anda namanya. Sekarang udah nggak ada. Dulu itu pengasuhnya itu psikolognya cukup terkenal, Pak siapa namanya, Mulyono atau apa gitu ya. Begini ininya simbolnya Psikologi Anda gitu. Itu luar tajam itu ininya, apa maknanya, artinya apa, kita nasihatin orang tapi yang 3 ini ke diri kita gitu. Kita leadership, kita ngajak orang tapi dia kepada kita. Inilah hakikatnya kepemimpinan itu, bahwa sebelum dia melakukan, menjalankan kepada orang lain, dia dulu yang harus lakukan, nggak bisa. Jadi leadership tuh ngomong doang gitu ya, tapi dia sendiri nggak jalankan, nggak akan bisa. Ini ambil contoh nih ya, ambil contoh yang sederhana. Kita mau mengajarkan orang, katakanlah misalnya kita punya ART di rumah, ya asisten rumah tangga. Dia dari kampung nih, kita terima dia, tapi dia belum mengerti bagaimana nyuci, bagaimana setrika, ya, bagaimana menjemur. Terus kita lepasin, ini tugas kamu ya, kata ibunya ya, kata nyonya nih, kamu nyuci, itu ada mesin cuci, pakai begini, kalau udah kering jemur di situ, udah kering setrika. Aku ke kantor ya. Nah, udah. Apa jaminan dia itu mesin cuci ini gimana sih cara makainya? Ya, muternya yang mana? Pakai deterjennya yang mana? Masukin yang sebelah mana? Berapa lama? Udah. Habis itu airnya nyalirinnya kemana? Kemudian udah kering, dijemur di mana? Udah, mungkin tahu. Udah kering, setrikanya yang mana? Panasnya seberapa, kalau kain yang ini berapa suhunya, semuanya kan harus diajari. Nah, inilah ketika kita hanya ngomong saja, nggak akan dapat. Makanya balik lagi ke melayani tadi ya. Kalau misalnya kita melakukan pelayanan itu tadi,
Hmm. Nanti pada akhirnya terjadilah sebuah aksi apa ya, peningkatan kapasitas diri lah ya, seperti itu bisa dikatakan. Mungkin seperti ini ya, Pak Heli. Kembali ke memimpin diri sendiri, kita kan butuh namanya self regulation ya. Apakah seperti apa dasar-dasarnya, dimulai dari apa gitu ya untuk self regulation untuk diri kita gitu, supaya kita bisa memimpin diri kita sendiri dulu sebelum memimpin orang lain. Nah, ya. Jadi kalau bicara tentang aturan-aturan yang ada pada diri kita untuk bisa memimpin orang lain ya, sebenarnya sederhana ya. Maksudnya sederhananya apa? Apa yang kita katakan itu kan kita kerjakan. Ya. Itu sudah pakem ya istilahnya, rumus umum. Yang tahu itu ketika kalau di perusahaan itu ada sistem ISO, diajarkan catat apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu catat. Nah, ya kalau di kantor, di perusahaan begitu. Nah, sekarang kita praktekkan di tempat yang posisi yang lebih tinggi, yaitu leadership ini. Kerjakan apa yang kamu lakukan, lakukan apa yang kamu kerjakan. Jadi kita udah ngomong nih kepada anak kita. Ya, contohnya, tilawah ya, gitu. Tilawah kamu udah sampai halaman berapa? Dia sendiri nggak melaksanakan. Itu bukan seorang pemimpin. Jadi semuanya harus dimulai dari dirinya sendiri dulu. Ya. Jadi mungkin di bukunya Maxwell sendiri juga pernah dikatakan ya, ada sebuah cerita sedikit tentang Gandhi gitu ya, yang ketika dia masuk ke sebuah konferensi, dia bisa ngomong 2 jam tanpa teks gitu. Ketika ditanyakan itu kenapa bisa seperti itu, gitu. Jadi asistennya kan mengatakan bahwa ya Gandhi itu melakukan apa yang dia bicarakan apa yang dia lakukan gitu. Ya. Jadi yang dia nggak perlu teks untuk semua yang dia katakan, karena memang semuanya sudah dia lakukan. Nah seperti itu. Jadi mungkin ya kita kembali ke diri kita sendiri ketika kita meminta orang lain, menyuruh orang lain sebagai pemimpin gitu ya. Jadi harus dimulai dari diri sendiri dulu gitu ya. Nah jadi karena bulan puasa ini kan banyak hikmahnya ya katanya gitu. Termasuk kepemimpinan ini di belakangnya ada disiplin, ada tanggung jawab juga, juga mengajarkan empati. Nah, bagaimana ini mengkolaborasikan sebuah disiplin, tanggung jawab dan empati ini ya Pak? Ya. Jadi pada saat kita berpuasa, intinya sebenarnya kita nggak hanya menahan lapar dan haus. Tapi yang harus kita pahami, kewajiban berpuasa itu adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka nggak suka, kita harus terima itu. Karena kalau perintah ya harus begitu kan ya. Persoalannya adalah sekarang adalah ketika kita menjalankannya, kemudian kita merasa aduh lapar, aduh haus, aduh kita tersiksa gitu ya. Kadang orang mencoba untuk mencari pembenaran, ya nggak apa-apa lah, aku puasa kan badanku jadi sehat ya, penyakit-penyakit insya Allah terhindar. Oke, nggak ada masalah, silakan. Tapi sesungguhnya kalau kita mendalami makna hakikat dari puasa itu, mengisi Ramadan itu, sebenarnya adalah bagaimana kita itu semakin mengetahui keberadaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin jauhkah kita atau makin dekat? Itu. Jadi puasa itu tadi yang saya sampaikan, bahwa yang tahu itu kan hanya kita dan Allah aja. Orang lain nggak tahu. Nah, di situ
terlihat bagaimana apa yang kita lakukan, nggak ada pikiran bahwa apakah orang lain akan melihatnya atau tidak, akan memberikan penghargaan atau tidak ya. Tapi karena kita langsung berinteraksi, langsung ini balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita hanya berharap bahwa kita ridho dengan apa yang kita jalani. Jadi hanya orang-orang yang pada saat dia menjalankan ibadah puasa itu, dia semakin ingin mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itu pasti ada godaannya, pasti ya. Contoh nih, kita diminta untuk tilawah. Siang-siang perut lapar suruh tilawah. Tapi pada saat kita bawa, saya ingin lebih mendekatkan diri saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemalasan itu akhirnya hilang. Atau tarawih. Ya. Tarawih. Bayangin, maghrib buka. Sudah nih, salat maghrib, ya kan? Oke, terus makan. Ngobrol-ngobrol, Isya. Ya. Perut masih kenyang. Sholat Isya. Sholat Isya nih. Dan dilanjut dengan tarawih. Kalau misalnya di masjid ada ceramahnya segala macam. Selesai kalau sekarang waktu sholat itu mungkin bisa sampai 9 atau setengah 10. Udah. Setelah itu mungkin ada aktivitas lain atau apa. Ada kesannya seolah-olah ini dipaksa untuk menjalankan ini. Itu yang harus kita rubah, bahwa semuanya itu sebenarnya adalah kesempatan yang hanya setahun sekali. Kita nggak akan sia-siakan hal ini. Nah, coba kalau ini kita rubah mindsetnya, insya Allah kita nggak akan terpaksa melaksanakan ibadah itu. Bahkan mungkin seperti yang Rasulullah ajarkan itu dari bulan Rajab, Sya'ban itu sudah disiapkan. Bagi yang sudah mempersiapkan itu, ketika Ramadan itu dia nggak capek, karena di bulan Rajab dia mulai terbiasa puasa sunnah, Sya'ban ditambah lebih banyak, Ramadan ya biasa aja gitu. Nah, gitu. Jadi memang harusnya persiapan Ramadan itu sudah disebutkan sudah berbulan-bulan sebelumnya gitu ya. Jadi memang ada persiapan fisik dan terutama mental ini. Karena memang yang diharapkan dari puasa itu kan kita menjadi lebih baik, lebih bertakwa gitu ya Pak Eli ya. Jadi memang untuk membangun itu berarti membangun mentalnya dulu gitu. Persiapan supaya memang Ramadan ini dilakukan dengan amalan terbaik seperti itu gitu ya Pak Eli. Nah, kadang-kadang ini ya godaan itu tetap ada. Ketika di day 1 nih kayaknya punya harapan ya, ekspektasi mau tilawahnya berapa juz gitu ya, berapa kali khatam. Ternyata kan di perjalanan masih ada nih terombang-ambingnya. Nah, itu bagaimana itu menyikapi diri kita sendiri lah, karena itu kan berperang dengan diri kita sendiri gitu ya Pak Edi. Apakah memang itu sesuatu yang alamiah terjadi pada manusia gitu? Iya, itu alamiah. Karena apa? Karena kita sebagai insan manusia ya, kita kan gak hanya ibadah puasa ansih saja yang kita lakukan. Kita ikut berbuka iftar bersama-sama teman-teman, kita bekerja, kita melakukan aktivitas yang lain. Sekarang adalah ketika dia naik turun itu berarti hatinya itu memang hati yang sesuai dengan apa yang Allah katakan, bahwa hati manusia itu kan bolak-balik. Kadang-kadang semangat, kadang turun dan semangat. Sekarang tinggal bagaimana ketika dia turun, itu berupaya supaya ayo kamu harus naik gitu. Jadi ketika misalnya sudah tilawah nih sehari 1 juz, kemudian tiba-tiba ada aktivitas
buka puasa dengan teman-teman, pulang udah agak malam, segala sampai taraweh kadang-kadang udah malam gitu ya. Terus tilawahnya kapan ya gitu ya. Wah nggak sempet nih. Wah kapan bisanya? Nah berarti itu yang kita kejar di hari berikutnya dengan apa? Dengan ngobrol dengan diri sendiri bahwa iya nih kemarin aku masih kurang nih. Ini yang aku harus tingkatkan lagi. Nah, ini yang self yang tadi yang di self regulation itu adalah bagaimana awareness juga. Iya. Iya. Gitu. Jadi kita harus sering-sering juga sebenarnya merefleksi lah diri kita, apakah hari-hari yang kita jalani ini sudah sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan gitu ya. Karena kan kita mau memimpin diri kita untuk menjadi lebih baik. Tapi kadang-kadang terbiarkan gitu. Karena lemahnya self regulation tadi gitu ya, belum konsisten mungkin seperti itu Pak. Nah, melawan untuk konsisten tadi gitu ya, untuk konsisten tadi yang diperlukan sebenarnya apa aja sih yang diperlukan oleh diri kita tuh untuk bisa konsisten terus gitu dari hari ke hari, dari jam ke jam gitu. Ya, jadi saya ingin tambahkan sedikit ya mengenai bagaimana kita supaya bisa membangun yang namanya self regulation tadi. Kita perlu berada pada lingkungan yang mendukung kita, gitu. Karena apa? Karena kita bukan makhluk egois, makhluk yang hanya untuk hidup untuk diri sendiri. Tapi kita perlu makhluk sosial dalam pengertian kita akan bisa bertambah keimanan kita karena orang lain yang menginformasikan ke kita, orang lain yang merefleksikan ke kita. Tapi sebaliknya, iman kita juga bisa semakin turun kalau orang-orang sekitar kita yang nggak mendukung ke arah itu. Nah, sekarang buatlah lingkungan yang mendukung. Beradalah pada lingkungan yang mendukung. Nah, ini karena tadi saya cerita bahwa lingkungan terdekat, terkecil itu adalah keluarga. Sekarang nih, kalau kita sebagai ayah, berarti kan tanggung jawab kita nih, kita yang harus buat lingkungannya menjadi lingkungan yang mendukung untuk menjalankan ibadah Ramadan. Mendukung kesalehan gitu ya. Ya, kalau kita sebagai istri, berarti sebagai ibu, berarti kita yang mensupport untuk terbangunnya lingkungan ini. Jadi sama-sama nih, kerja bersama gitu. Ayah ngingatin ibu, ayah ngingatin anak, anak boleh ngingatin orang tuanya, ayahnya. Karena apa? Karena ketika nasihat itu disampaikan, itu akan membuat kita itu gitu. Oh iya, alhamdulillah diingatin gitu. Nah itu yang tadi memang seperti ketika keluar kata melayani tadi gitu ya. Kesannya kayak jauh dari kata kepemimpinan, padahal sebenarnya kepemimpinan itulah melayani gitu. Yang tujuannya adalah untuk membentuk lingkungan yang sama-sama menjadi sama baiknya gitu ya Pak Heli ya, bisa dibilang begitu atau boleh Oke, jadi gini, ketika kepemimpinan itu adalah mendelegasikan tugas-tugas supaya orang lain itu bisa menjalankan tugas apa yang dia ingin kita lakukan, kan itu sebenarnya. Contoh nih, saya minta ke Ratih, Kak Ratih, tolong bereskan ini meja ini. Berarti kan saya mendelegasikan. Tapi ketika saya tidak menjelaskan bagaimana caranya, bagaimana melakukannya, iya kalau karatinya kreatif, cerdas, atau punya inisiatif. Kalau enggak, dia nggak salah. Berarti letak melayani tadi tuh di sana gitu ya. Bukan hanya meminta, mengomando gitu ya, tapi juga memberikan arahan yang
detil, terencana, yang sama-sama bahkan difahami, Hmm. sehingga akhirnya yang diterima bukan sekadar perintah, tapi juga adalah untuk kebaikan bersama gitu ya. Iya, benar. Gitu. Jadi memang dalam hidup ini itulah sebenarnya perjuangan kita ya sebagai manusia. Memimpin diri sendiri, mengatur diri kita supaya lebih baik gitu ya, Pak Heli. Nah, kalau misalnya di bulan Ramadan ini, tadi ketika tantangannya kan memang saat puasa itu energinya lebih, bisa dikatakan ketika lapar mungkin agak buyar gitu ya konsentrasinya gitu ya. Nah, kalau soal emosi ini, kalau soal emosi kadang-kadang tuh tantangannya juga di situ loh Pak Heli. Bagaimana membuat menjaga nih emosi. Kita inginnya bicaranya kalem nih, tanpa emosi nih. Misalnya anak berbuat salah, atau di kantor semuanya tidak mendukung untuk perbaikan perusahaan atau apa gitu ya. Jadi kan yang ingin dilakukan adalah emosi dan marah-marah. Nah, kita tahu kalau di bulan puasa kan tahan emosi, sabar, kan lagi puasa. Tapi bagaimana seharusnya secara psikologinya itu mengaturnya tuh seperti apa? Mengatur diri kitanya itu di otak kita tuh seperti apa sih, Pak? Ya, jadi begini. Bukan karena agama aja gitu. Artinya gini, sebenarnya saya pernah lihat ya, apa podcast atau apa, pokoknya itu ilmu ya, tapi dari segi medis. Jadi ketika orang berpuasa itu jam 9 sampai jam 12 lah gitu ya, itu apa yang dimakan itu mulai berkurang, pokoknya habis sampai jam 12 itu habis. Kemudian nanti dia makan apa yang ada di dalam sendiri. Jadi itu yang membuat ini dari segi medis dulu ya, bahwa badan kita itu sehat. Kenapa? Jadi yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu bakteri-bakteri itu dimakanin sama yang lain karena dia butuh, sehingga bersih semua, kosong. Nah, sekarang persoalannya adalah seseorang ketika dia perutnya kenyang, kan dia punya energi nih, punya kekuatan, punya tenaga melakukan sesuatu. Logikanya ketika orang sedang berpuasa itu berkurang kalau untuk bepergian dia mikir jalan nggak ya, kalau naik kendaraan boleh. Nah, dia mengurangi aktivitasnya. Sampai juga kepada ketika dia marah, itu kan energi keluar. Ya, harusnya nih ya, harusnya orang yang berpuasa itu jarang marah. Kenapa? Ya, kenapa? Karena ketika dia marah, itu kan darahnya naik ya, tensinya naik gitu ya. Nah, padahal ketika orang berpuasa itu tensi itu turun kalau secara medisnya. Kenapa? Karena nggak ada yang diproduksi. Jadi kalau masih ada yang marah, itu di luar kebiasaan gitu. Nah, mungkin karena apa, attitude ya, habit kan susah dirubah ya. Sebenarnya apa, ada sarana-sarana yang untuk mengurangi marah ini ya, banyak sekali ya. Kita selama Ramadan ini ya diminta banyak berdoa, dan itu sebenarnya kalau dilihat urutan turunnya kewajiban berpuasa itu, setelah kewajiban berpuasa ketika di ayat 187 itu Allah perintahkan kita, Allah katakan bahwa minta doa sama aku tuh sangat dekat. Nah, sekarang coba apa korelasinya, kok disuruh bulan puasa, disuruh berpuasa di bulan Ramadan, terus dalam ayat yang lebih dekatnya itu kita disuruh berdoa.
Itu intinya adalah bahwa bulan Ramadan itu bulan yang insya Allah makbul doanya. Dan itu juga adalah salah satu hadisnya, doa yang akan diijabah itu doa orang yang sedang berpuasa. Apa? Lagi senggang, baca aja. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Baca aja itu. Atau yang mudah aja. Salawat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masih susah. Astagfirullah, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dengan gitu tensi itu, emosi itu kita bisa turun, insya Allah. Berarti memang untuk kepemimpinan ini yang salah satunya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi punya passion dulu nih untuk melakukan kebaikan. Terus ya setialah sama komitmen tadi melakukan kebaikan, lalu melakukan kebiasaan yang baik, mengubah kebiasaan buruk menjadi yang baik gitu ya Pak Heli. Terus juga mengelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung pada kebaikan, begitu ya. Nah, itu kan memang seperti itu korelasi seharusnya kepemimpinan yang baik gitu ya. Ini mungkin kalau boleh kita minta nih, udah sepertinya udah di penghujung, atau ada tambahan lagi Pak Heli sebelum ditutup, mungkin ada sesuatu yang belum dielaborasi lebih jauh dari materi kita tentang kepemimpinan, tentang melayani gitu ya. Boleh ditambahkan lagi, diperdalam lagi. Ya. Jadi tadi kan saya sampaikan bahwa kepemimpinan itu adalah mengajak orang untuk mengerjakan apa yang kita inginkan. Nah, sekarang pada saat bulan Ramadan kita mengajak orang nih. Tapi ngajak orang itu bukan dalam cara kita mengatakan sesuatu kepada dia, kamu ikut aku ya, enggak gitu. Tapi lebih dari itu apa? Kita beritahu apanya yang dia perlu ngikut kita, caranya bagaimana. Nah, itulah esensi dari melayani itu. Itu kesempatan di bulan Ramadan ini melatih leadership kita. Jadi orang sebenarnya jargon melayani rakyat atau melayani orang lain itu sebenarnya maknanya dalamnya adalah dia sedang melatih kepemimpinan dirinya, ya. Caranya bagaimana? Contoh nih yang sederhana. Ada seorang pemimpin, entah daerah atau negara atau apalah gitu ya. Dia gusar dengan kondisi yang ada di masyarakat sekitarnya. Bagaimana caranya dia mau merubahnya? Karena parameter keberhasilan itu kan terjadi perubahan perilaku, terjadi perubahan kebiasaan, terjadi dari yang buruk menjadi lebih baik. Kan itu sebenarnya. Contohnya kalau kita di Bekasi ini akan baik kalau orang-orangnya itu terjadi perubahan dalam sikap, tutur kata, attitude, akhlak, segala macam. Itu terjadi berarti pemimpinnya sudah mengerjakan yang benar. Caranya gimana? Nggak bisa dengan cara hanya duduk di ruangan, kemudian pidato, kemudian suruh jargon-jargon aja. Dia harus tunjukkan di lapangan, turun ke lapangan, dan dia tidak ke lapangan tuh nggak marah-marah, gitu. Tapi dia bimbing. Jadi kalau dalam bahasa Arab pemimpin itu qiyadah, qaid. Saya coba cari artinya. Artinya itu membimbing. Jadi seorang pemimpin itu posisinya nggak berada di depan, nggak berada di belakang, tapi di samping. Ayo, aku bimbing kamu. Nah, ini yang melayani itu berarti kita nggak merendahkan yang kita layani, kita juga nggak membelakangkan diri kita, gitu. Tapi sama-sama, ayo sama-sama, gitu. Itu luar biasa konsep melayani untuk kepemimpinan ya dari Pak Heli Afista. Demikian mungkin
dari Ramadan Talk kita hari ini, bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Heli. Ini luar biasa, banyak insight yang kita dapatkan. Semoga juga pemirsa Pagi CTV dan Sobat Pena Generasi Cendekia juga mendapatkan insight yang sama yang luar biasa pada hari ini. Baik, kita tutup. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada Pak Heli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.